Bapak Ibu, Opa Oma kekasih Tuhan, selamat malam, Salam, salam sehat, dan tetap semangat. Mari kita sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkannya, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. Malam ini kami kumpul para lansia untuk beribadah kepada Tuhan, membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kami mohon Tuhan berkenan hadir dan Engkau sendiri yang menerangkan kebenaran firman Tuhan, supaya kami mengerti dan melaksanakannya dalam hidup beriman sehari-hari. Amin. Bacaan kita dari Kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 11 sampai 12 yang menyatakan Salomo mempunyai kebun anggur di Baal Hamon. Diserahkannya kebun anggur itu kepada para penjaga. Masing-masing memberikan 1000 keping perak untuk hasilnya. Kebun anggurku yang punyaku sendiri ada di hadapanku. Bagimulah 1000 keping itu, Raja Salomo, dan 200 bagi orang-orang yang menjaga hasilnya. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, opa-opa yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Kitab Kidung Agung acap kali disalah tafsirkan. Ada yang menafsir secara natural. Artinya Kidung Agung hanya bercerita tentang kisah cinta Salomo dan seorang perempuan Libanon yang bernama Sulam. Sehingga Kidung Agung tidak pantas masuk dalam kanonisasi kitab-kitab dalam Perjanjian Lama. Mereka menganggap kata-katanya walaupun indah, tetapi cenderung bersifat pornografi. Ada juga segelintir ahli yang menafsirnya secara alegoris. Artinya, cerita percintaan Salomo dan Sulam memiliki kiasan-kiasan tertentu. Kiasan-kiasan itu diartikan sebagai contoh, rambut perempuan Sulam itu bergelombang dan bergulung-gulung dari gunung turun ke lembah Libanon. Ditafsir sebagai damai sejahtera Allah, bergulung-gulung, berombak-ombak turun dari sorga dan menjadikan sebuah bangsa menjadi Kristen. Ya, ini tafsiran alegoris yang tergolong keterlaluan, sehingga harus dihindari tafsiran seperti ini. Tafsiran yang oleh mayoritas ahli Perjanjian Lama ialah teori pelambang. Artinya bahwa kisah cinta Salomo dan Sulam sungguh-sungguh sebuah sejarah. Tetapi apa yang menjadi bagian cerita percintaan itu adalah melambangkan betapa cinta kasihnya Allah kepada manusia, betapapun rusak dan hinanya, Allah tetap menganggap dan menjadikan kita manusia sebagai biji matanya maupun jantung hatinya. Bacaan kita merupakan sebuah dialog
antara permaisuri dengan Raja Salomo. Dimulai dari ayat 11 oleh permaisuri Sulam bercerita kepada putra-putri Yerusalem bahwa Salomo mempunyai kebun anggur di Baal Hamon. Diserahkannya kebun anggur itu kepada para penjaga. Masing-masing memberikan 1.000 keping perak untuk hasilnya. Kemudian Raja Salomo menyambung, kebun anggurku yang punyaku sendiri ada di hadapanku. Kemudian permaisuri melanjutkan, bagimulah 1.000 keping itu Raja Salomo dan 200 bagi orang-orang yang menjaga hasilnya. Ya, Bapak Ibu, Bapak Oma yang dikasihi Tuhan. Bacaan ini Raja Salomo dan Sulam hendak mengajar kita tentang bagaimana mencintai dan memuliakan Allah melalui harta milik yang kita punyai. Kebun anggur dan para pekerja. Bacaan ini menunjukkan bahwa betul itu milik Raja Salomo. Tetapi Raja Salomo mau bilang sama kita bahwa ia tidak bekerja sendiri, ia tidak berlelah sendiri, ia tidak berdarah sendiri atau berkeringat sendiri, tetapi Allah turut bekerja, Allah turut berlelah, Allah turut berkeringat, bahkan mungkin Allah turut berdarah untuk kebun anggur itu yang kemudian menjadi milik Salomo. Sehingga Salomo mau katakan, apapun yang kita miliki, ya mungkin suami atau istri, anak-anak, uang atau rumah atau sepeda motor atau mobil, kita mesti punya keyakinan sama dengan Salomo bahwa Allah turut bekerja, Allah turut berlelah, Allah turut berkeringat, Allah turut berdarah-darah, sehingga segala sesuatu boleh menjadi milik kita. Kita berteduh di rumah yang tenang. Mari yakini, mari pahami seperti Salomo mengajarkan kepada kita bahwa itu bukan hasil kerja kita sendiri, tetapi Allah turut bekerja, Allah turut berkeringat. Jadi apapun yang kita miliki adalah campuran dua keringat, dua kelelahan, dua kerja dari pihak kita dan pihak Allah. Di Korintus, Paulus mengatakan bahwa ada yang menanam, ada yang menyiram, ada yang menyiangi, dan ada yang membersihkan. Tapi tanah adalah pemberian Tuhan, dan pertumbuhan datangnya dari Tuhan. Bapak Oma yang dikasihi Tuhan, inilah pemahaman yang pertama kita harus pahami, bahwa apa yang kita miliki adalah juga hasil kerja daripada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pemahaman bahwa apa yang kita miliki adalah campuran dua keringat, dua usaha, dua lelah, maka kita dengan begitu mudah datang kepada Tuhan dan mengucap syukur kepadanya. Di bagian mana kita mengucap syukur kepada Allah? Orang yang percaya bahwa segala milik adalah Allah turut bekerja, maka tempat yang tepat untuk dia bersyukur ialah di hadapan Tuhan. Tidak bersyukur di samping Tuhan, tapi juga tidak bersyukur di belakang Tuhan. Kalau dia bersyukur di samping, di belakang Tuhan, itu adalah syukur yang semu. Siapa tahu apa yang dimiliki bukan dari usaha,
yang Allah turut bekerja, yang Allah tidak berkenan. Mengapa harus di depan? Karena tangan Allah ada di depan. Allah menumpangkan tangan kepada orang yang memiliki, yang meyakini bahwa apa yang dia miliki adalah datang dari Tuhan, maka Allah akan menghadapkan wajahnya kepadamu, menghadapkan sinar wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia, dan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih Tuhan, itulah berkat yang biasa dipakai sesudah ibadah hari Minggu pada bagian berkat Tuhan. Ya, Allah memberikan berkatnya dari tangannya sendiri, sehingga orang yang meyakini bahwa apa yang dia miliki adalah hasil dua keringat, maka dia bersyukur di hadapan Allah dan mendapat berkat damai sejahtera dari Allah Bapa sendiri. Yang ketiga, bahwa damai sejahtera atau kebahagiaan yang kita dapatkan ialah bukan dari harta yang kita miliki. Ya, Salomo mau mengajarkan kepada kita bahwa kebahagiaan itu tidak datang dari banyaknya punya harta milik atau sedikit punya harta milik, tetapi datangnya dari tangan Allah yang memberkati, datangnya dari wajah Allah yang Dia arahkan kepada kita dan memberkati. Sebab apapun yang kita miliki suatu saat tiada. Kalau harta milik kita tidak tiada, kita sebagai pemilik juga bisa tiada. Tetapi hal yang tidak akan pernah tiada ialah kasih karunia Allah, damai sejahtera dari Allah. Karena kita bersyukur di hadapannya. Maka mari pastikan bahwa kebun anggur Salomo, tangkai yang berbuah banyak, tangkai yang berbuah sedikit, kedua-duanya sama manis, karena mendapat kemanisan dari pokok yang sama, dari tanah yang sama. Dan karena itu mari pastikan bahwa kebahagiaan yang sejati datang dari damai sejahtera Allah, tidak dari harta milik yang kita miliki, tetapi datang dari tangan Allah yang memberkati. Bapak Ibu, Opa Oma yang kekasih di dalam Tuhan, itu yang ketiga. Duduklah yang manis, karena ini yang terakhir, yang keempat. Damai sejahtera dan kebahagiaan yang sejati datang dari tangan Allah akan menghasilkan hati yang gembira. Ya. Salomo dalam Amsal pasal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah meringankan tulang. Ya. Hati yang gembira yang diperlukan di dalam hidup ini harus datang dari damai sejahtera dan kebahagiaan yang sejati dari Allah. Ya. Tidak datang dari harta milik yang kita miliki. Di mana hati yang gembira itu bekerja? Di dalam tubuh kita dan khusus di bagian paru-paru dan jantung. Ya. Opa Oma yang kekasih, buku ini ditulis oleh Dr. Hana Santoso, seorang ahli penyakit dalam. Dia meneliti dan menulis, dia bilang begini, orang yang mempunyai hati yang gembira, paru-parunya selalu kembang kempis. Dalam 1 menit sebanyak 16 kali sampai 20 kali. Orang yang mempunyai hati gembira, paru-parunya selalu kembang kempis
antara 16 sampai 20 kali 1 menit. Kalau dia kurang dari 16 kembang kempis, tandanya orang itu kurang bergembira. Ya, bayangkan kalau paru-paru ini kembang kempisnya di bawah 16 kali 1 menit, maka bisa dipastikan bahwa orang itu pernapasannya tidak normal. Ya, kita bisa bayangkan paru-paru ini kembang kempis sejak kita lahir. Kalau kita umur 70 tahun, boleh dikalikan 70 kali 25.000 kali dalam 1 hari kali 365, berapa juta dia berkembang kempis selama kita hidup. Ya, kalau kita tidak mempunyai hati yang gembira, maka paru-paru kita yang mengalami kerusakan karena dia kembang kempis di bawah 16 kali dalam 1 menit. Di bagian jantung 1 menit dia memompahkan darah sebanyak 70 kali. Dia memompahkan darah sebanyak 5 liter ke seluruh jaringan tubuh melalui pembuluh darah. Ya, dalam penelitian dia tulis dalam buku ini, kalau disambung-sambung ada 100.000 kilometer seluruh urat dan saluran darah yang oleh pompa jantung dikirim ke seluruh organ tubuh. Ya, sebanyak 70 kali dalam 1 menit. Dan kita bisa bayangkan mengapa orang lansia ada bagian-bagian tubuh yang mengalami tidak berfungsi, karena mungkin ada saluran-saluran darah tidak sampai dan menerima makanan sesuai kebutuhan. Karena itu telinga bisa berkurang pendengaran, mata bisa berkurang penglihatan, daya tahan berdiri bisa berkurang, daya tahan gigi bisa berkurang, dan lain-lain sebagainya. Dan karena itu, opa-oma yang kekasih di dalam Tuhan, kita harus berusaha untuk berada pada suasana hati yang gembira. Hati yang gembira yang sejati yang merupakan obat yang manjur bagi tubuh ini, ialah yang didapat dari kebahagiaan yang sejati yang diberikan Allah melalui berkat damai sejahtera. Dapat di mana? Di hadapan Allah. Orang yang bersyukur di hadapan Allah ialah orang yang memahami bahwa segala harta milik yang dimiliki bukan bekerja sendiri, bukan berlelah sendiri, bukan berkeringat sendiri, bukan berdarah-darah sendiri. Tetapi pastikan dan yakini bahwa apa yang kita miliki, kuasa Allah ada di situ. Dia turut bekerja, dia turut berlelah, dia turut berkeringat, bahkan dia turut berdarah-darah. Orang yang mempunyai alur pemahaman seperti inilah yang dapat menikmati hati yang gembira. Hati yang gembira ialah hati yang manjur, tetapi semangat yang patah dapat mengeringkan tulang. Bapak, Ibu, Opa, Oma, kekasih Tuhan, marilah kita melihat di sekeliling kita, di hadapan kita, apa yang kita miliki sampai hari ini. Mari pastikan dan yakini bahwa semuanya Allah turut bekerja. Ada campuran doa keringat di situ, doa lelah di situ. Sehingga mari kita mengucap syukur kepada Tuhan di hadapannya untuk mendapat berkat damai sejahtera kebahagiaan yang ujungnya adalah melahirkan hati yang gembira, membuat paru-paru kita sehat, membuat jantung kita sehat, sehingga mengakibatkan seluruh organ tubuh di dalam tubuh ini walaupun lansia, tapi dia berfungsi normal dan baik untuk tetap kita memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.